Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Insya Allah kalian dalam kondisi yang sehat ya. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tema 7 subtema 2 pembelajaran 2, yaitu tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Materi pada hari ini yang akan kita bahas bahasa Indonesia tentang informasi penting dalam bacaan, IPA, perubahan wujud mencair, dan SPDB tentang pola lantai. Yang pertama adalah informasi penting dari bacaan. Informasi dalam bacaan dapat disajikan kembali secara tertulis melalui beberapa bentuk. Untuk memudahkan mendapatkan informasi dari bacaan dapat dilakukan dengan membuat peta pikiran. Cara mencari informasi penting dari bacaan antara lain yaitu 1. Membaca teks bacaan dengan cermat. Yang kedua, membuat peta pikiran tentang pertanyaan dan jawaban yang merupakan informasi penting dari bacaan. Yang ketiga, menggabungkan jawaban dari pertanyaan menjadi suatu simpulan bacaan. Kemudian bacalah teks berikut ini. Peristiwa sebelum pembacaan naskah proklamasi. Peristiwa kekalahan Jepang oleh sekutu telah didengar oleh bangsa Indonesia. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang langsung memberitahukan kepada golongan muda. Untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, golongan muda berinisiatif mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta pada 16 Agustus 1945 menuju ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah supaya golongan tua tidak terpengaruh oleh Jepang. Setelah terjadi perundingan antara golongan muda dan tua, akhirnya didapatkan kesepakatan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kembali ke Jakarta, golongan tua dan muda berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Setelah semua anggota menyetujui isi naskah proklamasi, Soekarno meminta Sayuti Malik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Selanjutnya, Soekarno dan Muhammad Hatta disepakati oleh para anggota untuk menandatangani naskah proklamasi sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Dari bacaan tersebut, maka dapat dilihat peta pikiran sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok? Jawabannya adalah yang membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok adalah para golongan muda. Yang kedua, mengapa Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok? Mereka dibawa ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh Jepang. Yang ketiga, di mana naskah proklamasi dirumuskan? Di rumah Laksamana Maeda. Yang keempat, siapa yang menandatangani naskah proklamasi? Jawabannya adalah Soekarno-Hatta. Kesimpulan dari peta pikiran tersebut yaitu bisa disimpulkan sebagai berikut. Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda, tujuannya agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Kemudian mereka kembali ke Jakarta untuk merumuskan proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian kita belajar tentang perubahan wujud mencair. Mencair merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Peristiwa mencair terjadi karena ada kenaikan suhu. Pemanasan pada benda mengakibatkan suhu menjadi lebih tinggi dari suhu awal, sehingga mengubah wujud benda padat menjadi cair. Contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari adalah 1.
mentega meleleh saat dipanaskan. Yang kedua, coklat batang meleleh saat dipanaskan. Yang ketiga, besi mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi. Yang keempat, lilin meleleh saat dipanaskan. Mungkin kalian bisa mencari contoh lainnya ya. Kemudian pola lantai tarian. Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat ke satu ke tempat yang lain pada saat melakukan gerak tari. Rancangan penataan arah gerak penari dalam tarian diatur dalam pola lantai. Bentuk karya tari itu ada 3 anak-anak. 1 tari tunggal, 2 tari berpasangan, dan ketiga tari berkelompok. Nah, yang pertama, tari tunggal itu menggunakan pola lantai lurus, vertikal, dan horizontal. Kemudian yang kedua, tari berpasangan menggunakan pola lantai diagonal. Dan ketiga, tari berkelompok menggunakan pola lantai melingkar. Nah, itulah pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Bu Mira sampaikan. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.